Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Nurs Hasrul Eskap MMKes. Kali ini saya akan membahas materi terkait dengan anatomi dan fisiologi pada sistem hematologi. Ya, anak-anakku sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, yang saya bahas hari ini adalah materi dari kelompok 3 yang dibawakan oleh Fatmawati, Hasmawati, Intan Nuraini, dan Mutia Ramadhani Set. Ya. Nah, berbicara dengan sistem hematologi, tentu kita bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan hematologi. Hematologi sendiri berasal dari kata Yunani haima yang artinya darah. Secara istilah, hematologi adalah cabang ilmu biologi kesehatan yang mempelajari darah dan organ pembentuk darah. Hematologi secara umum dibagi atas 3 bagian kecil menurut jenis dan grup sel darah. Tujuan utama dari pemeriksaan hematologi adalah untuk mengevaluasi atau menilai jumlah dan fungsi berbagai komponen darah. Olehnya itu, perlu anak-anakku ketahui jikalau pasien melakukan pemeriksaan penunjang di rumah sakit ataupun di puskesmas, tentu yang dilakukan adalah pemeriksaan darah. Karena memang dalam menilai atau mengevaluasi dari beberapa fungsi-fungsi darah itu harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Proses hematopoiesis. Hematopoiesis atau sering juga dengan disebut hematopoiesis ini adalah peristiwa pembuatan atau pembentukan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak ya. Nah, jadi kalau kita ditanya, kalau kita tanyakan bagaimana sel darah ini, komponen darah ini terbentuk, proses apa namanya? Ya, tentu yang kita tahu adalah proses hematopoiesis ya. Hematopoiesis itu yang penting kita catat. Jadi hematopoiesis peristiwa pembuatan atau membentuk sel darah ya, di mana terjadi ada 3 proses di dalamnya hematopoiesis ini: proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel. Nah, ini terjadi secara bersamaan. Ya, proses hematopoiesis secara garis besar, proses hematopoiesis terdiri dari stem cell, progenitor cell, prokursor sel, dan darah tepi. Nah, penjelasannya, stem cell ini sel-sel sumsum tulang yang memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, stem cell ini menghasilkan 3 sel-sel. Yang pertama sel darah merah, yang kedua sel darah putih, kemudian yang ketiga keping darah. Kemudian proses kedua adalah sel progenitor. Sel dengan kemampuan untuk terdiferensiasi menjadi suatu jenis sel tertentu. Setelah bergabung maka dia menjadi satu jenis yang tertentu. Kemudian proses yang ketiga adalah sel prekursor. Nah, apa yang dimaksud? Itu adalah sel yang tidak berdiferensiasi yang ada dalam organisme multisel. Kemudian lahirlah produksi darah tepi. Darah yang mengalir dan bersirkulasi di sebagian besar tubuh. Komponen darah tepi terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, inilah ketiga unsur yang memiliki peranan penting di dalam sel darah setiap manusia. Ya, ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan ada keping darah atau trombosit. Ya, dari ketiga-tiga ini ada fungsinya. Ya, mudah-mudahan di materi ini ada dituliskan oleh teman kita.
Nah, ini beberapa gambar ya, sel-sel darah. Nah, macam-macam sel darah. Ada sel plasma darah, kemudian sel darah merah, sel darah putih, dan keping. Ya, jadi plasma darah ini ada 3 bagian: sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah adalah cairan yang berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Tidak hanya sel darah, namun dia juga membawa nutrisi yang penting guna menjaga kesehatan tubuh dan proses pembekuan darah. Jadi plasma darah merupakan bagian darah yang cenderung terlupakan, padahal peran plasma darah terhadap fungsi tubuh tidak kalah penting dibandingkan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Ya, jadi kadangkala si manusia ya tidak terlalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menghasilkan beberapa plasma darah. Dia hanya berfokus pada sel pembentukan sel darah merah, putih, dan peningkatan trombositnya. Padahal fungsi dari plasma darah itu juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan proses pembekuan darah. Berbicara tentang leukosit, ya, ada 3 bagian: eritrosit, leukosit, dan trombosit itu sendiri ya. Ya, sel darah merah atau yang juga disebut eritrosit berasal dari bahasa Yunani. Apa bahasa Yunaninya? Ya, itu eritros yang berarti merah, dan kitos yang berarti selubung atau sel. Jadi sel darah merah. Kemudian leukosit ini nama lain dari sel darah putih yang merupakan sel dalam darah yang membantu tubuh melawan infeksi dan beberapa penyakit. Ketika jumlah sel darah putih dalam darah lebih tinggi dari biasanya, maka kondisi ini disebut leukositosis. Ya, jadi kadangkala juga dalam satu tubuh manusia itu terjadi peningkatan leukosit, ya, di melewati ambang batas kenormalan. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, tentu karena si manusia tadi ini memilih dalam kehidupan sehari-harinya itu dia beraktivitas sangat tinggi, ya, aktivitas olahraganya, aktivitas pekerjaannya, dan lain sebagainya. Ditambah dengan beberapa konsumsi buah-buahan, sehingga perlu anak-anakku pahami, kita juga tidak bagus juga itu terlalu tinggi leukosit manusia, ya, itu juga tidak bagus. Kemudian trombosit. Ini trombosit atau keping sel darah ini merupakan salah satu pemeran utama dalam proses pembekuan darah. Bila kadar trombosit dalam tubuh kamu tidak mencukupi atau turun, bisa dipastikan proses pembekuan darah akan sangat terganggu. Jadi antara leukosit dan trombosit ini saling berkaitan. Nah, seperti inilah gambar sel darah putih, trombosit, dan sel darah merah. Ya, jadi sel darah putih ini yang berwarna biru, ungu, keunguan, dan putih. Kemudian trombosit lebih kecil ukurannya lagi dari sel darah putih dan sel darah merah. Kemudian sel darah merah ini bentuknya warna merah, kemudian bentuknya lingkaran oval, ya. Kalau sel darah putih tadi ini dia tidak berbentuk yang elastis, ya, berbentuk elastis. Nah, bagian ketiga, bagaimana, apa sih fungsi dari sel darah merah atau eritrosit? Ya, ini ada 6 ya. Di bagian kapiler paru, hemoglobin itu mengikat oksigen yang dihirup, membentuk oksihemoglobin, ya. Pada eritrosit ini kaya oksigen, kemudian berjalan melalui arteri sampai pada kapiler jaringan. Nah, kemudian pada kapiler jaringan ini oksigen dilepaskan dari hemoglobin dan berdifusi ke dalam
jaringan. Secara bersamaan, karbon dioksida dari jaringan ini mengikat hemoglobin, kemudian membentuk deoksihemoglobin. Saat ini memberi sel darah merah dan darah vena. Warna biru ungu. Kemudian eritrosit kaya karbon dioksida, kemudian berjalan melalui darah vena menuju jantung dan kemudian ke paru-paru. Di dalam kapiler paru-paru, karbon dioksida dilepaskan dari hemoglobin sebagai ganti dosis oksigen baru. Jadi terjadi sirkulasi yang awalnya di dalam kapiler paru-paru ini hemoglobin mengikat oksigen yang dihirup sampai pada dikeluarkan, hemoglobin melepaskan, itulah yang disebut dengan karbon dioksida, dan diganti lagi dan hemoglobin ini mengikat kembali oksigen. Berbicara leukosit atau sel darah putih juga memiliki 6 fungsi. Fungsi yang pertama menjaga kekebalan tubuh atau menjadi sistem imun agar terhindar dari berbagai penyakit yang menyerang tubuh manusia. Kedua, melindungi darah dari pengaruh darah yang sedang terkena kuman atau infeksi. Mengepung atau menghentikan reaksi darah yang terkena infeksi pada darah yang akan dikontaminasikan oleh virus atau kuman yang ada di dalamnya. Ya, kalau kita baca sepenuhnya ini fungsi leukosit, dia memiliki peranan sebagai penjaga bala-bala tentara tubuh manusia, ya. Mereka lah sel-sel darah putih inilah yang menjadi benteng-benteng untuk kita tidak terinfeksi penyakit atau virus. Ya, jadi sangat penting fungsi dari leukosit ini. Fungsi trombosit atau keping darah yang pertama mencegah kehilangan darah, kemudian pembekuan darah, mempermudah penyembuhan luka, kemudian melawan virus. Jadi jikalau kita melihat di masyarakat, kadang itu terluka, goresan, kemudian darahnya keluar, itu kita tidak perlu panik karena tidak akan lama terbentuk darah yang mengental, terjadi pembekuan darah. Nah, itu yang membentuk pembekuan darah itu adalah trombosit. Nah, degradasi sel darah. Proses pembentukan degradasi, artinya degradasi itu sudah tidak berfungsi, ya, sudah tidak bisa berfungsi. Nah, ada 4 proses pembentukannya. Yang pertama, pembentukan sel darah merah ini pada orang dewasa terutama terjadi di sumsum tulang. Kemudian pada produksi eritrosit, sumsum tulang memerlukan besi, vitamin B12, asam folat, ya. Jadi sumber-sumber vitamin, asam amino dan lain-lain sebagainya. Kemudian kurang lebih 120 hari itu waktu hidup eritrosit. Ya, kemudian setelah melewati 120 hari, maka secara sendirinya eritrosit akan hancur. Kemudian akan lahir kembali eritrosit yang baru. Dan perlu anakku ketahui jumlah eritrosit pada orang dewasa itu jumlahnya kurang lebih 11,5 sampai 15 gram dalam 100 cc darah. Sel darah putih atau leukosit, ya, ini dalam proses pembentukannya dan penguraiannya itu diproduksi dari sel punca hematopoietik, ya, yang berada pada sumsum tulang. Kemudian sel darah putih ini memiliki umur 12 sampai 20 hari. Setelah itu mereka hancur di dalam sistem limfatik. Sel darah putih yang belum matang atau belum dewasa ini dilepaskan dari sumsum tulang ke dalam darah tepi yang disebut sebagai pita atau tusukan. Nah, ini juga yang perlu anak-anakku pahami, jumlah leukosit pada setiap manusia itu adalah pada orang dewasa totalnya itu 4 sampai 11, ya. Kemudian dengan pembagian neutrofil 2,5 sampai 7,5, eosinofil 0,04 sampai 0,44,
kemudian basofil, limfosit dan monosit ya. Jadi anak-anakku saya rasa ini bisa dibaca sendiri ya. Lain halnya dengan trombosit atau keping darah, dia berbentuk dari ujung-ujung sitoplasma yang telah pecah, kemudian menghasilkan 1000 sampai 5000 trombosit. Pembentukannya memakan waktu 10 hari. Masa hidupnya 7 sampai 10 hari yang berada di dalam aliran darah setiap manusia. Trombosit dalam darah tersusun atas substansi fosfolipoid. Jumlah trombosit dalam darah ini pada keadaan normal ya, pada keadaan normal ini 150.000 sampai dengan 300 ml ya. Oke, itu saja dari saya. Untuk penugasan pada pertemuan ketiga ini, anak-anakku sekalian perlu menyimak dengan baik supaya tidak banyak lagi pertanyaan-pertanyaan di grup dan japri saya. Itu tugasnya menyimpulkan materi dari pertemuan ketiga ini. Tentunya hasil simpulan ini tidak boleh sama dengan mahasiswa yang lain ya, tidak boleh sama. Kemudian lembar jawabannya itu nanti di-download di deskripsi YouTube ya. Jadi nanti saya cantol di situ, wajib menggunakan lembar jawaban yang saya buat. Nah, itu untuk memudahkan saya. Kemudian dibuat dalam bentuk PDF dan dikirim di email saya nurse.hasrul@gmail.com dengan format tugas nama mahasiswa _kelas _prodi _mata kuliah. Ya, saya rasa ini jelas ya. Mudah-mudahan anak-anakku memahami. Namun jikalau ada yang kurang dipahami dan penting untuk dipertanyakan, silakan bertanya dengan menggunakan kolom chat. Insya Allah saya akan membalas pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa. Sekian dari saya untuk pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.